Semuanya sudah siap dimulai? Siap banget? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahid daimi baqa'uh, al-lazimu qada'uh, at-taqibu burhanuh, al-ghalibu sultanuh, alladhi ayyada ad-din ba'dama wallat ulatuh, wastawlat udatuh, wa tada'da'at arkanuh, wa tasa'sa'at a'wanuh, wa anqaddat kawakibuh, wa anqaddat kataibuh, wa dhalla masiruh, wa qalla naziruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih, wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaih, wa salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta bis salati alaih, wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an tusalla alaih, wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tanbaghi as-salata alaih. Yang kami ta'zimi dan kami muliakan para alimul ulama, para kiai, para asatidz wa asatidat setempat, dan yang kami hormati juga guru kami Al-Mukarram Ustadz Ardi Al-Farizi dari Pemalang. Yang kami hormati aparatur pemerintahan setempat, terkhusus kepada Bapak Kepala Desa Kramat, Bapak Supratman. Yang kami hormati juga jajaran Polsek dan Koramil Kramat beserta anggota Linmas Kemuning. Betul? Dan yang kami hormati terkhusus kami istimewakan para panitia acara Haul Masal Dukuh Bulu yang ke-24. Semoga segala perjuangannya, hartanya, waktunya, tenaganya dalam mensukseskan acara ini Allah balas dengan yang lebih besar, amin. Amin. Allah balas dengan yang lebih baik, amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang kami banggakan juga, yang kami hormati para jamaah semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak di kampung Dukuh Bulu. Betul Bu? Dukuh Bulu. Kampungnya Dukuh Bulu. Tapi ini yang hadir bukan dari Dukuh Bulu saja, betul? Betul. Ada yang dari Jerman? Ada yang dari mana lagi nih Bu? Iya, dari mana-mana ya Bu? Seluruh Tegal. Alhamdulillah. Semoga kita semua sehat selalu, amin. Amin. Dilancarkan rezekinya, amin. Dilancarkan segala urusannya, amin. Selamat di dunia, amin. Sukses di akhirat, amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam, satu-satunya Tuhan yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Alhamdulillah. 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 Segala puji tetap hanyalah milik Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat umur, nikmat waktu, nikmat tempat, yang dengan nikmat semua yang kita rasakan pada siang hari ini kita bisa berkumpul di Dukuh Bulu. Alhamdulillah. Salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada kekasih kita, panutan kita, Nabi terakhir kita, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para ahlul baitnya atau keluarganya, kepada para sahabatnya, sigharu tabi'in, kibaru tabi'in, dan juga kepada para pewarisnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi sallu alaihi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala Muhammad
Ibu-ibu siap kita sama-sama bersolawat, Bu? Siap. Semuanya siap kompak? Siap. Siap serempak? Siap. Sallallahu ala Yasin Ahmada Hadil Amin. Sallallahu ala Yasin Ahmada Hadil Amin. Semuanya. Sallallahu ala Yasin Ahmada Hadil Amin. Kurang kompak, Bu. Sallallahu ala Yasin Ahmada Hadil Amin wa alihil muqarrabin wa sahbihi wattabi'in. Sallallahu ala Yasin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Semuanya. Sallallahu ala Yasin. Yang di belakang. Ahmada Hadil Amin. Yang di depan. Sallallahu ala Yasin Ahmada Hadil Amin wa alihil muqarrabin wa sahbihi wattabi'in. Sallallahu ala Yasin huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Sallallahu ala Yasin Ahmada Hadil Amin. Sallallahu ala Yasin Ahmada Amin. Sekali lagi, Bu. Sallallahu lebih kompak ala Yasin Ahmada Hadil Amin wa alihil muqarrabin wa sahbihi wattabi'in. Sallallahu ala Yasin Sallallahu ala Yasin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Piye kabare? Piye dompetne? Piye duite? Alhamdulillah. Alhamdulillah di siang hari ini untuk pertama kalinya Ilal bisa langsung hadir di Tegal. Tepatnya di kampung apa? Duku Bulu. Desanya desa apa, Bu? Kemuning. Desanya desa Kemuning, kecamatannya Keramat. Jadi orang-orangnya keramat ya. Kecamatannya Keramat, Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal. Kabupatennya Tegal. Oh, Tegal itu yang terkenal di lagu bukan, Bu? Kan ada tuh lagunya yang Kartonyono neng Tegal medot janjimu. Itu bukan, Bu? Oh, bukan. Kalau itu Ngawi ya. Ini alhamdulillah untuk pertama kalinya di Tegal. Mungkin sebelumnya poro bapak, poro ibu cuman ngelihat Ilal di televisi ya. Emang pernah ngelihat Ilal? Di mana, Bu? Di Indosiar. Waktu tahun kapan, Bu? 2015, 2018, 2020. Ibu-ibu suka nge-SMS karo. Tapi alhamdulillah ya, Bu, sekarang kita bisa langsung bertatap muka, berkumpul bersama, yang mana 2 tahun terakhir mungkin kita masih terbatas karena ya gak usah disebutin ya, Bu. Karena pandemi. Tapi alhamdulillah atas izin Allah kita diberi sehat, diberi nikmat, bisa berkumpul kembali dalam keadaan nikmat. Alhamdulillah. Hadirin karo hadirat, muslimin karo muslimat, bapak-bapak karo ibu-ibu. Wong Jawa ya, Bu. Dalam Quran surat Luqman ayat 31 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Tidakkah kamu melihat kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah? Akan diperlihatkannya kepadamu sebagian tanda-tanda kebesarannya. Sungguh pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan bersyukur. Hidup adalah ujian. Hidup apa, Bu? Ujian. Berani hidup, berani diuji. Semakin lama hidup, semakin banyak ujian. Diuji dengan berbagai ujian, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Itu semuanya adalah ujian. Belum lagi ujian ekonomi, ujian online, ujian gagal panen, dan masih banyak ujian yang lainnya. Betul, Bu? Betul. Kemanapun kaki berpijak, apapun yang dihadapi, dimanapun kita akan menjumpai yang namanya ujian. Baik di rumah ibu, baik di hotel bintang 5 ada ujian. Untuk menghadapi semua ujian ini, maka manusia perlu S2. Perlu apa, Bu? S2. Perlu S2 ya. S2, sabar, syukur. Apa, Bu? Sabar, syukur. Sabar ya syakur. Demikianlah di dalam kitab suci Al-Quran sampai disebutkan sebanyak 4 kali, Bu.
Di dalam Al-Quran sampai disebutkan diulang-ulang sebanyak 4 kali. Sobarin syakur, sobarin syakur, sobarin syakur, sobarin syakur. Disebutkan pada ayat-ayat yang berbeda. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 5 1 kali, dalam Quran surat Luqman ayat 31 1 kali, dalam Quran surat Saba ayat 19 1 kali, dalam Quran surat Asy-Syura ayat 33 1 kali. Ini membuktikan bahwasannya sabar dan syukur begitu erat dalam kehidupan manusia. Betul, Bu? Betul. Leres, Bu? Leres. Di dalam tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau sering kita kenal dengan Buya Hamka rahimahullah, Ketua MUI pertama, di dalam tafsirnya beliau berkata bahwa sabar dan syukur merupakan dua sayap langgeng bagi kehidupan orang yang beriman. Karena hidup itu sendiri tidaklah akan sunyi dari pasang turun dan pasang naik. Sekali turun, sekali naik, sekali duka, sekali suka. Tidak ada orang yang tetap suka saja, dan tidak pula orang yang tetap duka saja. Tidak semua ujian adalah yang pahit rasanya. Jadi ujian itu tidak setiap ujian adalah yang pahit. Yang manis juga ujian loh, Bu. Bahkan terkadang ujian yang manis itu cenderung melalaikan. Nah, pemuda-pemudi, Mas dan Mbak, putra-putri, ibu dan bapak, itu cabe-cabean, terong-terongan, pacaran dua-duaan, gara-gara kurang bisa menghadapi ujian yang manis. Allah kasih motor, Allah kasih bensin, Allah kasih uang, kasih waktu, kasih sehat, malah cabe-cabe, ya, malah terong-terong. Ujian yang pahit dihadapi dengan sabar, ujian yang manis dihadapi dengan syukur. Namun terkadang ketika ada ujian yang pahit pun harus bersabar, tapi harus bersyukur juga. Begitupun sebaliknya, ketika mendapatkan ujian yang manis harus bersyukur, begitupun harus bersabar. Contohnya ketika ibu-ibu sedang sakit. Sedang apa, Bu? Sakit. Sakit boso Jawane apa, Bu? Pia. Oh, itulah. Meriang. Ah, meriang. Pria. Oh, pakai B ya? Ya udah, itu udah. Nah, misalnya ibu nih lagi sakit ya, lagi meriang lah, Bu. Iya Bu. Nah, ibu-ibu lagi sakit. Ketika sakit tentu banyak sekali hal yang harus kita hadapi dengan sabar, betul? Kepala pusing, kemudian juga panas. Makan walaupun makanannya enak tapi rasanya enak, betul? Nah, di samping itu semua harus bersyukur. Alhamdulillah ada yang merawat. Alhamdulillah. Alhamdulillah jadi cukup istirahat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada biaya buat berobat. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat parsel buah dari kerabat. Alhamdulillah. Namun sebaliknya, Bu, ketika kita sehat, stamina fit, badan segar bugar, wajib bersyukur. Namun di samping itu perlu juga sabar. Karena ketika sehat, bapak-bapak harus kerja, ibu-ibu harus bantu-bantu di rumah, betul gak, Bu? Betul. Semuanya perlu dihadapi dengan sabar dan syukur. Sabar dan syukur akan menjadi ladang pahala bagi orang beriman. Kalau bapak dan ibu di Duku Bulu ini misalnya nanam melati, betul, Bu? Iya. Nah, itu nanam melati terus nanti ada penghasilan, betul? Nah, kalau mau dapat penghasilannya itu pahala, coba untuk sabar dan syukur. Kemanapun, apapun yang dihadapi, kalau kita sabar dan syukur akan berbuah pahala bagi kita. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban lil mu'min, la yaqdiyallahu qada'an illa kana khairan lahu. In asabatu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabatu dharra'u
sabara fakana khairan lahu wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kagumlah saya dengan perkara orang beriman. Sabda Rasul, kagumlah saya dengan perkara orang beriman. Rasul sampai kagum Bu sama orang beriman. Memangnya kenapa sih orang beriman? La yaqdiyallahu qada'an illa kana khairun lahu. Tidaklah Allah menentukan suatu ketentuan kecuali menjadi kebaikan juga baginya. Jika orang beriman mendapat suatu kesenangan kemudian bersyukur, maka itu menjadi kebaikan baginya. Jika orang beriman mendapat suatu musibah kemudian bersabar, itu pun menjadi kebaikan baginya. Dan demikian itu tidak ada kecuali pada orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, sabar. Sabar secara bahasa berasal dari fi'il atau kata kerja bahasa Arab yaitu sobaro. Apa Bu? Sobaro. Sobaro artinya mana'a dan habasa, menahan dan mengekang. Adapun sabar secara istilah bertahan dalam menjalani perintah Allah dan menahan diri dalam menjauhi larangan Allah. Maka sabar ini Bu luas artinya. Bukan berarti ketika kita dimarahin kemudian diem, kita sabar. Tidak cukup hanya di situ. Sabar itu luas ya Bu, berkaitan dengan iman dan takwa. Dan sabar dapat dibagi menjadi 3. Berapa Bu? 3. Telu, leres ta Bu? Ya, telu Bu. Ya? Oh, tilu. Sama kayak Sunda ya Bu? Iya, di sini tilu. Sip dulu Bu. Telu ya Bu, tilu. Yang pertama, sabar menjalani taat. 2, sabar menjauhi maksiat. Dan 3, sabar atas segala ketentuan. Hadirin, babar. 1, sabar menjalani taat. Apa Bu? Sabar menjalani taat. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 80 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la yulaqqaha illa sabirun. Dan tidak akan didapatkan pahala yang besar itu kecuali oleh orang-orang yang bersabar. Setiap hari Bu, kita sebagai umat Islam, muslimin muslimat, mukminin mukminat wajib melaksanakan ibadah. Laras tebu? Ras. Baik itu ibadah hablum minallah ataupun ibadah hablum minan. Baik sebelum beribadah, ketika beribadah, bahkan setelah beribadah, hendaklah dibarengi dengan sabar. Dengan apa Bu? Sabar. Bu, ibu-ibu di Dukuh Bulu suka nonton sinetron Bu? Suka ya? Nah misalnya ibu-ibu lagi seru-serunya nonton sinetron, lagi asik-asiknya nonton sinetron. Sore-sore misalnya, lagi asik-asiknya nonton sinetron, lagi santai, adegannya lagi seru, tiba-tiba terdengar suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah maka perlu sabar untuk meninggalkan sinetron dan bergegas untuk itu perlu sabar sebelum beribadah. Sabar di saat seperti itu Bu, dalam menjalani taat, ibu-ibu pasti pengalaman ya. Kira-kira berat enggak Bu? Berat. Kata ibu-ibu, udah dicoba belum tuh berat? Enggak dicoba, nanti coba ya Bu ya. Harus dicoba. Ketika masuk jalani taat, maka harus segerakan kalau tidak disegerakan, tidak bersabar dalam menjalani taat, pasti ibu-ibu lebih memilih terus nonton sinetron daripada sholat. Leres tuh Bu? Atau sholatnya dilakoni, cuman dipercepat Bu, bahkan dirangkum. Yang tadinya sinyal sholatnya 3G sekarang jadi 4G.
Astaghfirullahaladzim. Itu sabar dalam menjalani taat. Ada teladan Bu, Pak, ada teladan sabar menjalani taat. Ini patut kita contoh, yaitu sabarnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Sabarnya siapa Pak? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam, Masya Allah, mendapat banyak sekali perintah Bu. Banyak sekali perintah kepada Nabi Ibrahim. Perintahnya sangat menguji kesabaran, sabar untuk taat. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi orang pertama yang mendapat perintah untuk dikhitan. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dikhitan di usia 80 tahun. Itu dalam riwayat Sahih Bukhari. Namun kalau dalam riwayat Sahih Ibnu Hibban di usia 120 tahun. Dulu Bu, Nabi Ibrahim alaihissalam dikhitannya menggunakan kodum. Apa Bu? Kodum. Kodum. Apa Bu? Kodum. Kodum artinya kampak Bu. Ibu-ibu ketika mendengar kampak ya langsung pada kaget. Padahal Bu, Nabi Ibrahim alaihissalam itu seorang nabi yang pastinya kalau menjalani sesuatu dibimbing sama Allah. Dan kita tidak boleh membayangkan bagaimana prosesnya Bu, apalagi dijadikan candaan kan, kadang jadiin candaan gitu. Itu termasuk adab-adaban kita kepada Nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam dia khitan menggunakan kodum. Tapi kodum yang digunakan oleh Nabi Ibrahim atau kampak yang digunakan oleh Nabi Ibrahim dengan kampak yang ada di Indonesia ini berbeda Bu. Kampak yang ada di Indonesia berbeda. Ibu-ibu tahu kan bentuk kampak yang ada di kita? Tahu ya. Bapak-bapak ada yang bawa kampak Pak. Nah itu kan bentuknya itu kayak gini ya Bu. Ya gini berdiri kan? Ini. Kalau kodum, kampak yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bentuknya itu posisi mata kampaknya mirip cangkul Bu, mirip pacul. Kayak gini Bu. Nah tiduran gini nih Bu. Tapi wallahu a'lam. Juga kalau kita lihat Ibu nanti kalau misalnya ke Arab, amin Bu. Amin. Ibu-ibu mau haji, mau umroh, mau. Insya Allah nanti setelah bubar dari acara ini, semua yang ada di sini nanti bisa haji, amin. Amin. Bisa umroh, amin. Amin. Nah nanti kalau ke sana Bu, coba juga lihat di museum-museum Arab. Nah di sana ada tentang kodum, tentang kampak yang digunakan menghitan Nabi Ibrahim, dan bentuknya berbeda dengan kampak yang biasa kita gunakan. Secara bahasa saja berbeda Bu. Kalau kampak yang biasa kita gunakan itu bahasa Arabnya fa'sun. Apa Bu? Fa'sun. Bukan fulusun, fa'sun. Kalau fulusun uang ya Bu. Ini fa'sun. Kalau kampak yang digunakan menghitan Nabi Ibrahim apa? Kodum. Dan itu adalah sebuah perintah berat Bu. Coba bayangkan Nabi Ibrahim orang yang pertama menjalani perintah khitan dan di usia yang sudah lumayan gitu Bu. Nah itu perintah berat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah yang lebih berat lagi Bu. Harus menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Bu, Pak, kira-kira kalau Bapak nih ada perintah harus menyembelih putra Bapak, tega gak Pak? Bapak-bapak berani gak Pak? Itu berat sekali ya Bu. Kita gak tega gitu. Nah Ilal Bu, Ilal punya kambing. Kambing etawa Bu yang bulunya lebat gitu Bu, yang suka diperes susunya. Nah Ilal punya kambing etawa sepasang, yang satu namanya Zoro, yang satu namanya Agnes. Ilal piara dari kecil. Kemudian setelah besar itu kalau kita mau sembelih tuh gak tega Bu gitu. Kita gak berani, kasihan ya. Nah ini Nabi Ibrahim mendapat perintah bukan harus menyembelih hewan piaraannya, tapi menyembelih anak sendiri. Berat gak Bu? Berat. Tapi dengan penuh keikhlasan, ridho, sabar, Nabi Ibrahim alaihissalam siap menjalani perintah Allah. Masya Allah. Dan yang lebih hebatnya lagi Bu, sudah Nabi Ibrahimnya sabar, putranya juga Nabi Ismail sabar, ayahnya sabar, anaknya sabar. Masya Allah. Nabi Ismail alaihissalam ketika mendengar sebuah kabar perintah bahwa Nabi Ismail harus disembelih, apakah Nabi Ismail menolak? Tidak.
Apakah Nabi Ismail membantah? Tidak. Tidak, tapi dengan penuh keikhlasan, kesabaran. Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, silahkan kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah ayah akan mendapati saya sebagai orang yang sabar. Masya Allah. Bapak karo anak sama-sama sabar. Kalau bapak di sini gimana nih? Mungkin kadang bapaknya sabar, anaknya gak Sabar. Anaknya sabar, bapaknya gak Sabar. Tapi Nabi Ibrahim bapak dan anak sama-sama sabar. Masya Allah. Minum dulu, Bu. Udah Bu, minumnya udah. Nikmat Bu, seger Bu. Alhamdulillah. Bu. Ibu-ibu di sini tuh rata-rata mata pencahariannya kan tani ya. Nah, tani melati, terus tani apa lagi? Oh, padi. Tadi Ila lihat sih ada juga kangkung. Kangkung ya. Kangkung, jagung ya Bu. Terus apa lagi Bu? Iya, banyak ya Bu, rupa-rupa. Rata-rata petani ya. Nah, misalnya nih, poro bapak lagi sibuk-sibuknya di ladang. Lagi panas-panasnya, lagi sibuk-sibuknya, keringetan, berlumpur. Namun ketika tiba waktu sholat, tetap wajib menjalankan sholat 5 waktu. Ketika pulang ke rumah meskipun capek, tetap wajib mendidik putra putri, tetap wajib membaca Al-Quran. Nah, disinilah kita diajarkan untuk sabar dalam menjalani taat. Ibu-ibu pun tidak kalah sibuknya, betul gak Bu? Betul. Sibuk nonton sinetron Bu? Enggak ya Bu, insya Allah. Sibuknya ngebantuin suami, ngeladeni suami, merawat putra putri, beres-beres rumah. Ada yang jadi ibu RT, rumah tangga, ibu PNS, pegawai negeri sawah. Hendaklah dibarengi dengan sabar. Nyapu lantai, ngepel lagi, nyuci baju, nyetrika lagi, masak, ngurus anak, tet. Abis masak, nyuci wajan, abis makan, nyuci piring, nyuci gak abis-abis. Kerasa nggak Bu? Kerasa. Capek nggak? Beneran capek. Kalau hilang bajunya atau cuciannya hilang, kira-kira capek lagi nggak? Ibu-ibu banyak cucian, piring, mangkok, dan lain sebagainya, berarti ibu-ibu masih punya wadah. Ibu-ibu cucian baju banyak, meskipun capek berarti ibu-ibu masih punya rinso. Alhamdulillah. Kadang ibu-ibu ini kan pengen bajunya banyak. Ini ada baju bagus ke mall, pengen beli. Tapi nanti pas giliran nyuci, aduh banyak cucian. Bener gak Bu? Pengen baju baru, tapi ketika nyuci gak mau. Sebanyak apapun pekerjaan kita, niatkan saja lillahi ta'ala. Niatkan lillahi ta'ala, iringi dengan sabar. Dan kita tidak tahu Bu, amalan mana yang akan membuat kita masuk surga. Jangan-jangan ibu-ibu akan masuk surga gara-gara suka nyuciin pakaian suami, sama suami dipakai sholat, jadi pahala. Jangan-jangan ibu-ibu selama ini yang sering sodako, pahala sodakonya kalah sama pahala suka masakin suami, dienakin, sama suami dimakan, dipakai ibadah. Wallahu a'lam. Sebanyak apapun pekerjaannya, niatkan lillahi ta'ala,
Anggap ketika kita mengerjakan sesuatu, kita melangkah, 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 semakin dekat menuju surga. Siap, Bu? Maning, Bu? Lanjut. Masih semangat, Bu? Masih. Itu bawa apa, Bu? Bawa apa? Nah, kalau bahasa Jawanya apa, Bu? Hihid. Hilir. Oh, hilir ya. Kalau bahasa Sundanya hihid, Bu. Ya, kipas angin ya, Bu. Di sini daerahnya daerah panas. Tapi sebenarnya segini belum terlalu panas ya, Bu? Iya. Iya. Kalau Ilal di sini kalau ibu-ibu panas, gerah. Tapi masih semangat, Bu? Masih. Masih kuat? Masih. Masih ikhlas niatnya? Tadi baru sabar yang pertama, sekarang jenis sabar yang kedua. Sabar yang kedua, sabar menjauhi maksiat. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 185, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Dunia adalah lahan yang di dalamnya menawarkan segala keindahan di depan mata. Rasa indahnya, rasa enaknya, rasa nyamannya, semua kenikmatan dunia kita sadari hanyalah sementara. Dengan kerlap-kerlipnya dunia menawarkan 4 tak: harta, tahta, wanita, kuota. 5F, fashion, food, fun, film, pacaran. Sangat menggiurkan syahwat untuk melakukan pelanggaran. Na'udzubillahi min dzalik. Dibetulkan dulu, Pak. Wis normal. Wis aman, Bu. Kita hidup di dunia ini nikmatnya, enaknya hanyalah sementara. Tadi aja kan, Bu, ini lagi enak-enaknya tiba-tiba ada yang jadi itu sementara. Ibu-ibu tadi mungkin duduk di sini nyari tempat duduk ya. Nyari tempat duduk, oh di sini enak. Sekarang udah pegel-pegel ya, Bu. Udah gerah. Jadi nikmat dunia itu hanyalah sementara. Terlebih kita digoda dengan banyak godaan, Bu. Ditambah lagi dengan godaan syaitonir rajim. Godaan siapa, Bu? Syaitonir. Godaan syaitonir rajim terus menggoda setiap hari, setiap waktu, dari berbagai arah dengan berbagai cara. Setan, Bu, kalau lagi usahanya setan apa, Bu? Menggoda manusia. Menggoda manusia. Setan kalau lagi menggoda manusia, jam 7 pagi datang menggoda ibu-ibu gagal, jam 7 lebih 5 menit itu sudah datang lagi, Bu. Jurus A dipakai menggoda bapak-bapak gagal, jurus B dikeluarin. Jurus B gagal, jurus C dikeluarin. Jurus C gagal, jurus D dikeluarin. Selalu punya jurus, punya cara supaya manusia tersesat. Dan salah satu jurus ampuh yang digunakan setan untuk menggoda manusia yaitu dengan sifat ghurur. Ghurur? Iya. Apa itu ghurur? Ghurur di dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, ghurur artinya menyamarkan atas dirinya dan menunjukkan kepadanya hal-hal yang berlawanan dengan kenyataannya. Atau kalau secara simpelnya, ghurur itu adalah tipu daya. Oh, macam tu lah. Contohnya, ini contoh ghurur. Ghurur apa tadi, Bu? Tipu daya. Tipu daya setan.
bapak-bapak nih, poro bapak lagi kebagian jadwal jaga malam. Ngeronda ya. Bahasa Jawanya apa, Bu? Ronda. Iya, ngeronda ya. Ronda. Pakai senter kan? Sorot sana, sorot sini. Pas lagi sorot ke kebun, ke ladang, ada anak muda lagi dua-duaan mojok, lagi pacaran. Nah, ketika melihat yang lagi pacaran, bapak-bapak di hati bapak muncul, wah itu tidak benar, itu perbuatan yang salah. Kemudian dinasihati anak muda tersebut. Tapi hati-hati, bisa saja di hati bapak malah tergiur, malah terus diliatin. Nah itu gurur, tipu daya. Apalagi yang sedang pacarannya, jelas itu sudah dibuat gurur sama setan, sudah ditipu daya. Kesana kemari terasa dia milikku, aku miliknya. Di jalan yang sepi, Bu, motor-motoran, dua-duaan, angin menghiup kencang, terasa seperti Titanic. Tenenet, 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 tenenet. Tak boleh diikuti. Macam tu tak boleh diikuti. Itu tadi gurur apa, Bu? Tipu daya. Tipu daya. Setan seperti itu, Bu, dibolak-balik. Yang baik terlihat buruk, yang buruk terlihat baik. Yang buruk terlihat enak, yang baik terlihat tidak enak. Aman, aman, aman. Ibu-ibunya harus santai ya, Bu. Aman insya Allah ya. Ya, itu gara-gara apa, Bu? Ya. Dilanjut, Bu. Lanjut. Masih santai nih? Iya. Aman ya.